Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama channel Zam Story. Bagaimana kabar kalian hari ini, teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku ingin berbicara lagi tentang motor ini, motor depan ini, yaitu Yamaha Mio M3125 ya. Ini tahun 2015, teman-teman. Jadi aku ingin cerita aja selama pemakaian dari 2015 sampai 2023. Jadi motor ini itu di awal pembelian ini aslinya punyanya kakakku ya, teman-teman. Setelah itu aku beli di tahun 2020. Jadi aku pakainya 2020, 2021, 22 sampai sekarang 23 ya. Jadi kalau motor ini kalian di episode sebelumnya itu sudah aku bahas tentang kelebihan dan kekurangan motor ini. Sekarang aku pengen membahas apa ya, pengalaman kita pakai selama kurang lebih 8 tahun ini, teman-teman. Bagaimana rasanya, terus apakah banyak rewelnya atau banyak enaknya. Ya kalau secara pribadi sih aku pakainya lebih ke nyaman-nyaman aja, asalkan kita merawat rutin, terutama di sektor mesin ya. Mesinnya ini harus kita rawat. Yang namanya motor itu kan harus ada perawatan rutinnya, teman-teman ya. Mulai dari ganti oli rutin, terus servisnya juga rutin. Cuman aku servisnya ini sistemnya model agak-agak nakal sih. Nakalnya itu gini, aku nggak setiap bulan servis. Jadi aku servisnya itu kadang-kadang ada sekitar 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali baru servis. Cuman di sini selama aku pakai belum ada kendala yang berarti ya, teman-teman. Asalkan kita yang rutin itu ganti olinya. Karena kalau oli telat itu fatal banget sih. Karena mesinnya ini kalau kita pakai di intensitas yang tinggi atau kita pakai bekerja harian, itu kita harus benar-benar cross check olinya, teman-teman. Terus selanjutnya untuk pemakaian motor ini tuh yang paling aku rasakan nyaman untuk riding positionnya, teman-teman, di bagian sini ya. Jadi jarak antara jok atas ini, tempat kita duduk, sama kaki itu lumayan jauh. Jadi kalau misalkan kalian tinggi badannya lebih dari 165 atau sampai 167 ke atas, itu masih proper lah kalau misalkan kita duduk di motor ini, teman-teman. Terus di bagian joknya ini pun juga tapaknya lebar. Jadi kalau kita duduk itu kita full, teman-teman. Jadi biar kita nggak ngerasa panas atau nggak kerasa kurang nyaman kalau misalnya perjalanan jauh. Terus di bagian stangnya juga kalau kita posisikan seperti ini itu masih, nah ya ini ya tadi yang posisi kaki itu seperti ini, teman-teman, ya kan. Nah kalau stangnya ini juga, kalau menurutku pemakaian di usia 5 tahun ke atas itu masih lumayan lah, karena motor ini masih di produksi barunya, teman-teman. Di tahun 2023 ini masih ada. Nah di bagian sini juga pokoknya nyaman lah intinya. Kalau kalian nyetir seperti ini tarik gas pun juga ya worth it sih. Dengan kalau yang terbaru ini pun juga modelnya hampir sama, peleknya pun juga sama, ukuran bannya sama. Cuman ini ukurannya kan udah aku ganti dinaikin 1 tingkat. Ini belakangnya nih 90/90, depannya itu 80/90, teman-teman. Untuk mesin ini belum pernah bongkar selama aku beli sampai sekarang, belum pernah bongkar, teman-teman. Ya alhamdulillahnya masih enak, nggak berisik, asalkan kita nggak telat oli. Pokoknya kuncinya itu, teman-teman, ngerawat motor paling mudah itu ganti oli sama nyuci.
Kalau misalkan motornya kotor kita cuci. Kalau motornya suaranya udah mulai sedikit agak kasar, itu kan berarti pertanda oli kita sudah harus diganti, teman-teman. Itu untuk pemakaian selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun ini ya, teman-teman. Terus yang perlu diperhatikan lagi kalau misalkan kalian punya motor ini, motor Mio M3 125 ini, teman-teman, yang paling menjadi dasar itu sering aku katakan ya, kaki-kaki ya, teman-teman, pelek. Baik itu yang kalian punya yang versi pelek jari-jari ataupun pelek yang cast wheel seperti ini, itu kalau misalkan kalian ganti ukuran bannya harus diperhatikan lagi, teman-teman. Biasanya kalau di cast wheel ini bisa dipakai tubeless. Yang depan itu sebenarnya ban punya aku itu tubeless, cuman itu sudah apa ya, kalau bocor ditambal bocor lagi, jadi aku tambahin ban dalam, teman-teman. Jadi ini sebenarnya ban depan ini tubeless, teman-teman, tapi ini ada tulisannya tubeless, tapi ini ada ban dalamnya. Ini copnya kan udah cop ban dalam itu, tapi nggak masalah, yang penting masih bisa dipakai karena ini serat-seratnya bannya pun juga masih lumayan. Kalau kita beli kan sayang kan ini dibuang gitu, teman-teman. Terus di sini lampunya masih bohlam ya, teman-teman. Kalian kalau misalkan pengen ganti lampu utamanya ini bisa pakai LED, teman-teman. Pakai LED. Rencana aku nanti mau ganti juga LED. Pengen coba gimana sih rasanya Mio 125 atau Mio M3 ini dipakein lampu LED. Apakah boros aki atau malah enak? Jadi nanti tinggal kita coba aja, teman-teman, kapan-kapan. Terus untuk body-bodinya, cat-catnya ini masih lumayan ya kan, masih ya, meskipun ada baret-baret dikit-dikit, ini tuh baret pemakaian wajar ya kan. Kita nggak tahu biasanya kalau di tempat parkir atau di tempat yang di situ kita parkirnya bersama orang kan, biasanya kegeser-geser dikit lah. Itu ya, teman-teman, untuk cerita pemakaian Mio 125 atau Mio M3 ini. Karena modelnya ini kan hampir sama dengan Mio Z ya, teman-teman. Cuman dia beda di ukuran bannya aja. Kalau ban Mio Z peleknya juga ya, teman-teman. Pelek yang bagian belakang sama ban ukuran depan belakangnya itu beda. Yang kalau Mio Z itu lebih tapaknya lebih lebar sedikit. Itu bawaan pabriknya. Kalau Mio M3 ini kan tapaknya memang yang depan itu 70/90, yang belakang itu standarnya 80/90. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian pengen ganti aja di ukuran sama dengan Matic Honda, depan 80/90, belakang 90/90. Oke, gitu dulu ya, teman-teman. Jika kalian punya cerita tentang motor ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka, komen jika ingin menyapa, dan subscribe jika ingin setia. See you di next video.